Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pesona Inspira dan seluruh pendengar radio dimanapun berada. Kembali berjumpa dalam dialog eksklusif hari ini, edisi Kamis 23 Januari 2025. Bersama saya Eka, tentunya selama 1 jam ke depan kita akan membahas seputar tema kita hari ini bersama dengan Kodim 0707 Wonosobo. Temanya adalah penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat gratis tidak dipungut biaya. Wah, pasti ini menarik banyak masyarakat yang mungkin pengen bertanya-tanya atau mengeluarkan unek-unek begitu ya. Nah, di sebelah saya sudah ada Letkol Infantri Helmi Yuda Kusuma, SAP Mhan, selaku Komandan Kodim 0707 Wonosobo. Akan saya sapa dulu. Selamat siang Komandan Helmi, apa kabar? Selamat siang Mbak, Alhamdulillah baik Mbak. Baik ya Pak ya, oke baik. Ini tema kita sudah menarik, jadi mungkin nanti kita akan membahas soal yang mungkin isu-isu di masyarakat sudah beredar gitu ya Dan ya. Oke baik, selama 1 jam ke depan monggo yang mau bergabung melalui WhatsApp kami boleh di 0823 2383 9996. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi utamanya, saya pengen berkenalan lebih lanjut dulu bersama dengan Komandan Kodim 0707 Wonosobo, Komandan Helmi. Oke, Komandan Helmi ini kalau untuk di Wonosobo ataupun menjabat sebagai komandan di Kodim 0707 Wonosobo sudah berapa lama nih, Dan? Kalau sampai saat ini kurang lebih sekitar 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Oke, sudah cukup lama juga ya. Lumayan Mbak. Lumayan lama. Kalau untuk sebelumnya ini bertugasnya di mana nih? Jadi selama ini saya sudah hampir berdinas 20 tahun. 10 tahun pertama saya di Aceh. Di Aceh? 10 tahun pertama di Aceh, 1 tahun saya di Surabaya, 1 tahun saya di Afrika. Wow. 1 tahun saya di Bandung, 3 tahun di Kalimantan. 1 tahun setengah di Jogja, terakhir di Wonosobo ini. Terakhir sudah 1 tahun 8 bulan. Wonosobo, luar biasa. Jadi sempat menjadi warga negara asing juga berarti ya. Afrika ini dulu untuk penanganan bencana atau memang ditugaskan di sana sebagai apa nih? Di sana kita bergabung dengan UN, dengan PBB, tetapi kita berdiri sendiri. Oke. Di sana menjadi military observer. Oke. Jadi kita mencoba menengahi konflik yang berada di wilayah Afrika. Karena di Kongo pada saat itu di Afrika tepatnya di Kongo. Yeah. Kongo ini sama wilayahnya dengan kita, cuma mereka berbatasan dengan negara-negara yang berkonflik. Oh gitu ya, jadi terkena dampaknya gitu ya? Terkena dampaknya, Okay. jadi pemberontak-pemberontak ini lari ke arah Kongo. Oke, baik. Jadi memang sudah tidak diragukan lagi pengalaman yang luar biasa. Dan untuk di Wonosobo untuk sekarang kira-kira bagaimana? Udah terasa nyaman 1 tahun lebih gitu, udah hampir 2 tahun gitu ya Dan ya? Hampir 2 tahun ya. Betul, hampir 2 tahun. Wonosobo ini kota yang indah. Kota yang indah. Tapi untuk tingkat keamanannya daripada yang sudah-sudah atau sebelumnya gimana nih? Alhamdulillah Wonosobo ini untuk masyarakatnya, masyarakat ini mereka sudah welcome dengan pembaruan. Okay. Kalau untuk gesekan konflik dan lain sebagainya sudah, saya rasa karena pemahaman dari masyarakatnya yang sudah tinggi bahwa keamanan ini penting. Penting untuk mereka melaksanakan aktivitas, kegiatan ekonomi atau lain sebagainya, sehingga kalau masyarakat sudah memahami hal ini, kita enak untuk bekerjanya agar mengarahkan itu. Jadi mungkin bekerja sama dengan masyarakatnya jadi lebih mudah. Sudah pasti, ya? dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian, termasuk dengan tokoh-tokoh masyarakat. Sudah ibaratnya untuk berkoordinasi, bekerja sama, melaksanakan tugas juga lebih mudah gitu ya? Ya, betul. Kalau memang kita semua saling menyadari bahwa pentingnya keamanan bagi masyarakat dan masyarakat memahami hal tersebut dan menjaganya, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Dan apapun yang kita kerjakan itu akan lebih mudah. Karena setiap apapun pasti akan mendapat respon baik begitu ya Dan ya. Luar biasa. Ini dari Kodim 0707 Wonosobo. Kalau saya baca ini merupakan satuan kewilayahan yang berada di bawah kendali Korem 072 Pamungkas yang kemarin baru saja datang ke Wonosobo. Ini berarti kemarin kegiatannya ngapain nih? Apakah ada penilaian khusus atau ada sidak khusus atau apa nih Dan? Kalau sidak tidak, itu
Memang Kunjungan? kegiatan-kegiatan yang memang rutin ya, Oke. yang dilaksanakan setiap pimpinan Uh-uh. untuk meninjau satuan di bawah jajarannya, Oke. untuk melihat apakah tugas-tugas yang diberikan dari pimpinan itu berjalan dengan baik, Oke. termasuk penekanan kepada para anggota yang berada di jajaran satuan Korem 072. Oke. Nah, itu seperti itu. Jadi tugas-tugas termasuk sekarang kan kita sedang mengadakan ketahanan pangan untuk swasembada pangan, Oke. termasuk dapur bergizi, pengawasannya seperti apa supaya Iya. berjalan baik dan ini bermanfaat buat masyarakat. Oke. Oke, baik begitu ya. Dan kemarin rasanya seperti bahagia sekali dari Korem 072 Pamungkas datang ke Wonosobo, nuansanya luar biasa gitu ya. Oke. Sudah jelas karena kan kalau pimpinan ini seperti orang tua kita. Pada saat kita mungkin ada sedikit kesalahan diingatkan sama orang tua Oke. seperti itu. Apalagi kalau orang tua datang itu kan rasanya seperti ditengok. Oh iya, kita iya. itu. Oke, baik. Dan untuk Kodim 0707 Wonosobo sendiri ini juga membawahi beberapa koramil-koramil yang ada di Wonosobo Betul. gitu ya. Dan ini ada Ada berapa? 15 koramil kita. 15, berarti di 15 masing-masing koramil. kecamatan ya? Masing-masing kecamatan Oke. ada satu koramil. Betul. Oke, baik. Dan kembali ke tema kita hari ini tentang penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat yang gratis dan tidak dipungut biaya. Nah, sebelumnya untuk dalam 1 tahun ini kan awal tahun ya, berarti Betul. mungkin akan dibuka pendaftaran lagi untuk TNI Angkatan Darat. Ini dalam 1 tahun ini ada program pendaftaran TNI terutama untuk Angkatan Darat ini ada berapa kali pendaftaran nih Dan? Kalau di TNI Angkatan Darat ini di dalam 1 tahun itu ada 4 kali pendaftaran. Ada 4 kali? Ada 4 kali Oke. pendaftaran. Dimulai dari pendaftaran yang sumbernya itu sumber untuk perwira. Oke. Itu ada Akmil dan Spapeka itu 1 kali. Terus ada yang dari sumber Bintara itu 1 kali dan sumber Tamtama itu 2 kali. Oke, berarti 4 kali tapi berbeda jenis gitu ya? Ya berbeda sumber. Berbeda sumber. Sumbernya Oke. sumber perwira, sumber Bintara dan sumber Tamtama. Oke, nah mungkin bagi masyarakat yang belum paham nih Dan kira-kira bedanya apa sih perwira, Tamtama, terus ada lagi Bintara gitu ya. Ini mungkin berbeda sumber tapi menuju dalam satu kesatuan gitu ya? Betul. Oke. Jadi kalau untuk ini berbeda di dalam tugas. Oke. Yang pertama sumber perwira ini itu dari akademi. Oke. Dia dari SMA, lulus SMA nanti persyaratan akan kita sampaikan di session selanjutnya. Oke. Jadi dari sumber perwira ini ada 2 sumber. Yang pertama yang dari mahasiswa, yang kedua dari lulusan SMA. SMA. Lulusan SMA itu nanti dididik lagi itu selama kurang lebih 3,5 tahun Oke. di Akademi Militer di Magelang. Terus yang sumber kedua itu SPAPK itu 1 kali. Itu dari sumber mahasiswa yang sudah lulus S1 kah atau D3 kah, itu sesuai di bidangnya nanti biasanya diarahkan ke administrasi. Oke, berarti memang untuk S1 dari semua jurusan ini bisa masuk ke situ juga ya? SMA dari semua jurusan. Kadang-kadang ada SMP SMA ya, SMA. semua SMA kan jurusan ya? ada jurusan IPA, IPS. Itu biasanya kalau untuk yang IPS itu beberapa kali bisa saat ini mungkin ada, mungkin tahun depan tidak ada. Oke, berarti yang diutamakan lebih ke yang IPA. Yang IPA, gitu ya, untuk betul, menuju IPA. ke Akmil, Menuju pendidikan ke Akmil, betul. Oke, kemudian kalau untuk yang S1 ini apakah semua jurusan nanti bisa masuk? S1 semua jurusan Semua bisa, jurusan bisa semua ya? jurusan bisa. Oke. Prioritas yang kedokteran itu Kedokteran, biasa ada, terus untuk yang perawat juga ada. Semua masuk kok. Oke. Berdasarkan kebutuhan organisasi untuk penerimaannya. Oke, baik. Tapi nanti penempatannya lebih ke pengadministrasian begitu. Betul. Oke. Kalau untuk yang dari sarjana, lulusan sarjana biasanya administrasi. Tapi ada juga yang memang dia langsung ke komandan satuan juga. Oh, ada. bisa juga Bisa, ya. ber- Oke. Tergantung dari fisik dan kesehatannya. Oke, jadi kayak yang udah terlanjur ambil kuliah S1 tapi saya pengen masuk Akmil dan lain sebagainya tetap masih bisa masih ada betul, peluang bisa. gitu ya. Karena kan gini, di dalam organisasi TNI ini kan tidak hanya sekedar pertempuran saja, tidak. Di situ ada yang memang dia menjadi dokter, ada yang memang bagian perbekalan dan angkutan itu dibutuhkan yang manajemen ekonomi kah, gitu ya. akuntansi kah dan seperti itu.
Oke, tapi kalau misal embel-embelnya udah TNI itu kayak udah keren banget gitu ya. Ya enggak Mbak, semuanya sama. Setiap bidang itu, setiap warga masyarakat itu mereka akan memiliki keahlian masing-masing. Iya betul. Jadi bagaimana kita untuk mengabdikan diri kita kepada negara sesuai dengan bidang kita masing-masing. Oke. Misalkan kayak Mbak nih, Mbak di podcast kan gitu kan sebagai ini. Bagaimana caranya untuk membuat masyarakat ini mengerti, memahami tentang arti bagaimana kita bernegara. Iya betul. Bagaimana menjaga persatuan dan lain sebagainya. Sebenarnya semua bidang itu sama. Sama ya. Sama sesuai dengan ya tadi bagaimana kita mengabdi kepada masyarakat sesuai bidang keahlian kita masing-masing. Oke, baik. Oke, itu dari yang pertama dari sumber perwira dulu tadi Ya, ada sumber perwira betul. ada Akmil dan juga dari yang S1 tadi SPAPK. Oke. Sekolah perwiri sekolah perwira karir, prajurit Sekolah karir. Perwira Karir. Oke. Ya. Kemudian ada Bintara dan juga Tamtama. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan silakan Dan. Kalau Bintara ini nanti dia setelah lulus itu berpangkat serda. Berpangkat serda. Kalau untuk di satuan yang berpangkat serda ini memang dia memimpin di dalam organisasi itu memimpin kurang lebih 10 orang. Kalau di dalam pasukan. Kalau di dalam pasukan. Tetapi ada juga mereka ditempatkan di di satuan-satuan administrasi dan lain sebagainya. Itu nanti ada pendidikannya lagi. Oke. Berarti untuk yang Bintara ini berasalnya dari lulusan sekolah apa nih? SMA juga, Mbak. SMA juga. Tapi ada yang kuliah pun kalau memang mereka berminat pun tidak masalah. Tuh. Yang ada sumber juga yang ada. Kalau waktu lalu itu ada Bintara berprestasi. Jadi mereka memiliki prestasi nasional. Itu ada perekrutan tersendiri. Oke, berarti dari jalur prestasi jalur gitu ya? Jalur prestasi, betul. Oke, luar biasa juga. Kemudian masih ada satu lagi Tamtama. Nah ini monggo bisa dijelaskan. Kalau yang untuk Tamtama ini, untuk keluarnya setelah pendidikan menyandang pangkat itu prajurit 2, Prada. Dia ini bagian di bidang operasional. Operasional yang memang dipimpin oleh yang Bintara ini. Oke, baik. Yang Bintara ini, betul. Oke, jadi seperti itu ya untuk program pendaftaran penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat sesuai dengan sumbernya masing-masing, sesuai dengan tingkatannya masing-masing juga. Oke, jadi mungkin bagi putra-putri Pesona Inspira di rumah yang mungkin sudah ada niatan gitu ya Dan ya, pengen dimasukkan ke Akmil menjadi TNI Angkatan Darat ini, nanti bisa tanya-tanya langsung atau mungkin bisa menonton podcastnya di YouTube-nya biar lebih jelas begitu ya. Nah kemudian bagaimana sih cara pendaftaran untuk calon TNI Angkatan Darat? Apakah harus melalui pendaftaran? Kalau menurut Komandan Helmi ini sebuah proses pendaftaran ini merupakan pendaftaran yang simpel atau yang ribet gitu? Monggo dijelaskan juga cara proses pendaftarannya nih. Sebenarnya semakin kesini itu semakin simpel. Semakin mudah ya. Semakin mudah. Karena waktu mungkin zamannya saya itu harus tidak melalui online. Kok sekarang kan bisa melalui online untuk pendaftaran awalnya. 20 tahun lalu berarti 20 tahun lalu kita harus ke kantor yang satu, ke kantor yang lainnya, terus kita harus daftarnya ke sana tepat waktu, sementara informasi yang kita dapatkan tidak full, tidak lengkap. Jadi kalau sekarang kita bisa membaca di website gitu ya, atau media sosial, menyampaikan, bisa bertanya di situ juga. Jadi pada saat datang itu persyaratan sudah lengkap. Sementara pada saat mungkin zaman saya dulu, ada yang kurang, harus balik lagi, urus lagi surat. Tapi sekarang sudah agak simpel, udah bagus kok. Oke, dibantu karena sekarang teknologi semakin maju, pendaftaran persyaratannya juga bisa dilihat secara online. Jadi sudah siap kalau pada saat si pendaftar ini akan pendaftaran ulangnya, betul. Oke, jadi memang zaman sekarang semakin dimudahkan ya dengan teknologi yang semakin maju, pendaftaran menjadi calon prajurit TNI Angkatan Darat juga semakin mudah gitu. Semakin mudah dan semakin, kalau saya bilang semakin keterbukaan ada, Mbak. Semakin keterbukaan. Kayak untuk pendaftaran ini kalau saya lihat dia harus pakai barcode ya. Barcode dan tidak tahu permainannya, mungkin ada permainan waktu dulu itu sekarang sudah sangat kecil sekali. Betul. Oke, ini barcode berarti ini yang masih berlaku di zaman dulu berarti Dan itu.
Zaman dulu tidak ada Oh, barcode. zaman Mbak. dulu Tidak ada justru bahkan barcode. tidak ada. Itu berarti yang sekarang gitu ya. Kalau sekarang itu pakai barcode. Pada saat kita melaksanakan tes saat itu, jadi orang tidak tahu siapa yang tes, namanya tidak tahu. Jadi lebih, kalau saya bilang lebih enak ya, lebih enak. Jadi kalau kita memang memiliki potensi, itu kemungkinan besar untuk masuknya itu lebih mudah. Oke. Betul. Seperti tadi dijelaskan keterbukaan, Ya, tidak betul, ada Mbak. titipan-titipan gitu ya Dan. Kalau sekarang ini yang beredar di masyarakat ya Mbak ya, yang beredar di masyarakat bahwa masuk tentara ini harus pakai uang sekian dan lain sebagainya. Betul. Karena kalau saya melihat dari dari asumsi masyarakat ini, karena mereka tidak mengetahui ini prosesnya seperti apa sih. Kalau mau masuk itu apa sih yang harus dipersiapkan. Kalau dari saya Mbak, ya alhamdulillah saya pun mencoba untuk masuk itu tidak menggunakan hal-hal yang tidak sama sekali ya. Semestinya ya. Saya sesuai prosedur, sesuai persyaratan pada tahun 99. Oh 99. 99 pada saat itu kan zamannya reformasi ya Mbak ya. Zaman reformasi semua kita melaksanakan reformasi di segala bidang. Termasuk TNI sendiri pun mencoba untuk mereformasi cara perekrutan dan lain sebagainya, sehingga orang-orang yang memiliki kesempatan, memiliki potensi atau kemampuan di dirinya itu bisa masuk tanpa ada embel-embel lainnya. Betul. Nah, saat ini pun saya melihat lebih spesifik ya, lebih spesifik, sehingga mengeliminasi atau meminimalisir ada orang-orang yang bermain secara tidak wajar atau tidak normal. Itu seperti itu. Karena semakin kesini zaman semakin baik, informasi semakin terbuka juga ya. Jadi mungkin bisa dilihat secara gamblang begitu. Nah, ini kemudian kalau untuk jadwal penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Darat untuk saat ini sebenarnya udah sampai di tahap apa nih? Masih berada di tahap 1 kah atau sudah di tahap 2 atau pendaftarannya dimulai kapan nih untuk berarti untuk di tahun 2025 ini juga membuka tiga sumber tadi ya Dan ya? Di tahun 2025 ini membuka 3 sumber tadi, cuma nanti waktunya berbeda. Waktunya berbeda. Untuk yang pertama nih kalau dibuka pendaftarannya apa nih? Yang pertama ini ada pembukaan pendaftaran Tamtama PK TNI AD gelombang 1 tahun anggaran 2025. Itu pendaftaran online dimulai di 23 Desember kemarin sampai dengan 29 Januari. Ini masih ada kesempatan beberapa hari. Terus untuk validasi atau daftar ulang tanggal 6 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025. Oke, itu aja. Terus untuk pendaftarannya ini ada melalui online juga dengan alamat web rekrutmen /TNI AD. Nah, selanjutnya bisa melaksanakan validasi ulang ke Agendam itu di Semarang atau ke Agenrem di 072 Pamungkas di Jogja sana. Untuk pendaftaran ulangnya, untuk validasi atau pendaftaran ulangnya. Baik. Jadi mungkin untuk yang pertama untuk teman-teman yang mau mendaftar bisa lihat dulu di websitenya di Rekrutmen TNI Angkatan Darat. Jadi langsung saja di situ dicek apakah mau daftar Bintara atau Tamtama. Bisa perwiranya juga. Perwiranya bisa. Bintara Tamtama. Tapi itu nanti untuk pendaftarannya ini kan ada jadwalnya Mbak. Baik. Jadi harus tetap dipantau gitu ya. Dipantau terus. Nah, kemudian juga kalau sudah ada di website biasanya juga sudah ada syarat pendaftaran yang tertera di sini. Di sana sudah jelas. Sudah jelas. Di sana juga sudah dijelaskan. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya dari masyarakat udah pada masuk nih Dan kita masuk dulu ke beberapa persyaratan penerimaan calon prajurit Tamtama. Ini ada Tamtama PK TNI Angkatan Darat gelombang 1 yang mungkin menjadi awal ya. Menjadi awal untuk pendaftaran gelombang 2025 ini. Baik, di tahun ini gitu. Nah, mungkin persyaratan umum apa sih yang harus dipenuhi kira-kira untuk persyaratannya seperti apa saja, silakan. Kalau persyaratan yang jelas itu pasti warga negara Indonesia Mbak. Kalau dia warga negara Jepang kah atau apa itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Itu yang jelas warga negara Indonesia. Terus yang kedua dia harus beriman, bertakwa. Itu udah jelas memang kita
memang persyaratan di negara kita itu memiliki agama kan gitu ya Mbak ya. Oke, Terus baik. kedua setia kepada negara kesatuan Mm-mm. yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Terus umurnya nih paling rendah ini sweet 17 ya Mbak ya. Oke, 17 tahun 17 paling rendah. tahun. Oke. 17 tahun 9 bulan dan paling tinggi itu 22 tahun. 22 tahun. Oke. 22 tahun itu pada saat masuk pendidikan. Oh, masuk pendidikan Pada bukan saat- pendaftaran. Bukan pendaftarannya. Jadi Oke. itu sudah dihitung. Sudah dihitung pada saat, ya. pembukaan pendidikan pertama Mm-mm. tanggal 4 Maret 2025 itu untuk Oke. pembukaan pendidikannya. Oke. Jadi untuk adik-adik yang mau mendaftar, oh persyaratan umur saya cukup, silakan. Harus dihitung benar-benar Harus ya. dihitung, ya. Oke, baik. Terus yang kedua tidak memiliki catatan kriminal Mm-mm. yang dikeluarkan secara tulis oleh Kepolisian Republik Indonesia. Oke. Kalau sekarang itu SKCK kalau nggak SKCK, salah ya. oke. Harus ada surat SKCK, sehat jasmani dan rohani dan tidak berkacamata. Oke. Beda kalau sudah dinas kayak saya Oke. ini boleh berkacamata. Itu terus selanjutnya tidak kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan Oke. yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Mm-mm. Itu Mbak. Ada lagi persyaratan-persyaratan lainnya yang jelas dia pria, bukan anggota mantan prajurit TNI atau Polri atau PNS TNI. Oke. Selanjutnya berijazah minimal SMA, Mm-mm. MA atau SMK, Ya. baik itu negeri atau swasta yang terakreditasi. Oke. Nah, Yang untuk- penting terakreditasi Ya, gitu ya. betul. SMA sederajat yang terakreditasi. betul. Oke, baik. Lanjutnya untuk salah satu ini belum pernah menikah ya Mbak ya. Oke. Kalau udah menikah nggak boleh. Menikah nggak boleh. Oke. Dan sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan. Masa pendidikan. Oke. Kalau sampai pacaran dengan- boleh ya Dan ya. Pacaran boleh, karena kan untuk memotivasi. Oke. Oke, baik. Sampai dengan 2 tahun itu. Jadi Oke. tidak boleh menikah pas setelah pendidikan sampai dengan 2 tahun itu tidak boleh menikah dulu. Oke. Ah, ah. Berarti persyaratan umumnya mungkin mudah lah ya untuk yang berniat gitu Yang ya berniat Dan ya. mudah, Yang betul. berniat sangat mudah. Tapi ya jangan lupa Mbak, segala sesuatu itu kan kita harus mempersiapkan diri. Iya, betul. Harus mempersiapkan diri dalam artian namanya TNI itu pasti yang dibutuhkan kesehatan dan fisik. Oke. Kesehatan dan fisik. Nah, rata-rata orang yang mendaftar kenapa sampai mereka bisa tertipu ya Mbak ya, yang saya bilang mengeluarkan uang sekian kah Nah, itu sampai dia. dengan puluhan juta mungkin. Ratusan Nah, juta bahkan ada ratusan ya juta mungkin ya. bahkan ada mungkin. Itu karena kekurang pahaman mereka Mbak. Jadi kalau sudah pendaftaran gini jangankan TNI, PNS, Polri dan lain sebagainya, orang yang berniat menipu itu pasti ada. Iya. Pasti ada. Nah, ini saya memberikan pemahaman Oke. kepada mungkin para pemuda yang berniat untuk menjadi anggota TNI kah atau itu Polri kah, mereka harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan dirinya itu harus jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan jauh-jauh tahun gitu ya. Kalau jauh-jauh tahun terlalu ya Mbak ya. Iya, maksudnya sudah Kalau jauh-jauh tahun jelas. Karena Sudah kenapa? jauh-jauh hari, Itu jauh-jauh kan bulan gitu ya. persyaratan nilai itu ada. Semenjak Oke. dia sudah SMA itu dia Ha-ha. sudah, oh saya sudah mau masuk TNI, berarti apa yang saya harus persiapkan? Pertama Nah. akademik. Oke. Akademik itu harus dia persiapkan. Selanjutnya kesehatan. Kesehatan. Kesehatan kalau kita tidak jaga, kita tahu kitanya sehat. Tetapi kalau menurut kedokteran, Belum oh tentu. ternyata belum tentu. Apalagi Oke. menurut persyaratan TNI. Kan Oke, gitu, baik. Mbak. Nah, terus bagaimana sih kita mengakali atau bagaimana supaya kita ini kalau giliran di tes kesehatan itu kita lolos. Yang pertama jelas kalau ini pengalaman saya pribadi Iya. Mbak. Pengalaman saya pribadi itu 1 tahun sebelumnya itu saya request. Request bisa di rumah sakit militer karena kan mereka yang tahu standar kesehatannya Oke. seperti apa kan Oke, gitu baik. Mbak. Jadi berbeda dengan orang-orang biasa gitu ya. Ya, Dan ya. jadi- Kesehatannya harus luar biasa itu. Kesehatannya harus betul-betul Harus disiapkan. betul-betul, Nah, oke. Karena kan nanti pas giliran di kesehatan militer ini mereka tahu. Oke. Mereka tahu tinggal bilang aja ke sana ya memang kita butuh biaya untuk request itu pasti butuh biaya. Ya kurang lebih antara 1 jutaan lah, 1 juta atau 1,5 juta untuk request awal tuh Mbak. Oke, baik. Dimulai dari mata, dimulai dari
postur dan lain sebagainya ibaratnya sampai kita penyakit dalam. Screening Betul. diri sendiri dulu sebelum Screening diri mendaftar sendiri, gitu ya. Betul. Oke. Itulah yang kita mempersiapkan. Jadi kalau kita kesehatan kita sudah siap dan itu dinyatakan sama kedokteran militer ini, kamu udah bisa kok ini untuk mendaftar. Nah itu kita udah yakin, keyakinan kita udah full Mbak. Jadi untuk kegagalan di dalam bidang kesehatan ini kemungkinannya kecil. Dan kalau memang ada kekurangan-kurangan, kita bisa konsultasi dengan dokter tersebut. Misalkan, ini gigi saya ada bolong dok, oh ya udah ditambal atau dia diperbaiki, atau mungkin ada varises, itu bisa diperbaiki lah. Kalau dari jauh-jauh hari itu kesehatan kita bisa diperbaiki. Manfaatnya ya pasti badan kita sehat. Iya, kita tahu kurangnya kita yang kurangnya harus dipenuhi dulu. Betul, gitu ya. Ya. Jadi ya tergantung pinter-pinternya kita ya. Kalau memang kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Sebenarnya yang bikin banyak membuat orang dengan persyaratan umum tuh gagal itu karena pertama di kesehatan itu tadi ya Dan ya. Pertama di kesehatan, kedua kalau masalah fisik semuanya kan bisa dilatih Mbak. Kita yang tidak kuat lari dimulai dari jalan terus ini cuma standarisasi untuk pelatihannya kan harus ada. Nah itu dia. Itu bisa di Kodim pun ada melaksanakan pelatihan bagi masyarakat yang memang dia mau mempersiapkan diri, gitu. Mempersiapkan diri untuk mendaftar. Dan saat ini aja Pak Badi itu sudah mendidik kurang lebih sekitar 30 lebih ya, 30 orang lebih yang memang mau membina fisiknya. Berarti yang nantinya pengen ikut mendaftar gitu ya. Karena kan kalau mereka melatih fisik sendiri mereka tidak tahu standarnya seperti apa. Baik. Seperti itu Mbak. Jadi begitulah ya kira-kira yang bikin banyak orang gagal ternyata di situ. Sebenarnya kalau mereka sudah memahami, ada yang beberapa kali sudah mencoba, sekali gagal diberikan pemahaman, ada yang masuk juga kok, banyak yang masuk juga. Apalagi kalau memang, saya mau daftar nanti 1 tahun sebelumnya mempersiapkan diri. Wah, mudah-mudahan sekali coba sekali masuk. Sekali coba langsung masuk gitu ya. Baik, ternyata untuk pendaftaran tidak sesulit itu jika dipersiapkan dengan matang gitu ya. Baik. Dan ini sudah ada pertanyaan dari masyarakat tapi kita akan bahas di segmen berikutnya tentang sebenarnya apakah pendaftaran ini yang dimaksud gratis semuanya benar-benar gratis atau gimana gitu. Nah, ini sangat mewakili pertanyaan dari masyarakat, nanti akan dijawab oleh Komandan Helmi. Kita akan break jeda iklan terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap di 92,1 FM. Dialog eksklusif bersama Kodim 0707 Wonosobo akan segera kembali sesaat lagi. Dialog hari ini, dialog hari ini. Ya, masih di dialog hari ini di 92,1 FM bersama dengan Komandan Helmi dari Kodim 0707 Wonosobo tentang tema kita hari ini, penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat gratis tidak dipungut biaya. Kalau tadi kita sudah membahas seputar prosedur bagaimana pendaftaran, sampai tadi ada trik untuk cek kesehatan setahun sebelumnya dari Komandan Helmi begitu ya untuk mengecek kesiapan. Nah, ini kita di sesi kedua kita akan membacakan beberapa pertanyaan dan nanti akan dijawab langsung oleh Komandan Helmi yang sudah masuk di WhatsApp-nya Radio Pesona. Untuk yang pertama ini dari Mbah Gundul. Ini Mbah Gundul di Wadas Bogoran Sapuran. Ini pendengar setia kita juga. Assalamualaikum, sugeng siang Komandan yang terhormat. Mau tanya, satu, apa yang dimaksud dengan daftar gratis? Apakah semuanya gratis? Apa bagaimana gitu? Saya bacakan pertanyaan yang kedua dulu ya, masih dari Mbah Gundul. Ini nek sudah katut jadi TNI, apakah nggak langsung ditugaskan di Papua atau daerah-daerah konflik seperti KKB? Nah, ngapunten Komandan begitu. Monggo ditunggu jawabannya oleh Mbah Gundul. Monggo langsung saja. Mbah Gundul. Iya. Ini mereka. Selamat siang nih Mbah Gundul. Mereka juga punya nama udara loh. Jadi gini Mbah Gundul, untuk pendaftaran TNI itu murni, memang tidak dipungut biaya. Kita mengeluarkan biayanya ya untuk ongkos pasti kita keluar biaya. Kalau untuk cek kesehatan mandiri yang tadi saya sampaikan pasti kita mengeluarkan biaya. Iya, betul. Terus untuk mungkin persiapan fisik itu pasti kita ya tadi untuk ongkos. Terus kalau kita fisik itu dilatih pasti otomatis butuh makan atau gizi yang nambah nih, dibandingkan protein dan lain sebagainya. Karena kan untuk kesehatan itu pasti butuh biaya juga. Tetapi kalau untuk biaya, saya harus masuk bayar 20 atau 30, tidak ada, sebenarnya tidak ada. Sebenarnya tidak ada gitu. Tidak ada sama sekali.
dari organisasi TNI itu memang menggratiskan untuk keseluruhan. Makanya yang tadi saya bilang ada mungkin oknum-oknum yang menawarkan karena ketidakkesiapannya kita. Oke. Akhirnya oknum tersebut ada peluang untuk menipu kita sendiri. Tadi ya saran dari saya, siapkan kesehatan, siapkan fisiknya, dilatih. Di Kodim pun menerima pelatihan. Pelatihan yang tadi, apakah perlu biaya? Ya biayanya untuk makan sama ongkos si anak tersebut yang melatih. Gitu Wirawiri ya, jadi gitu ya betul. Memang membutuhkan biaya tapi untuk pribadi diri sendiri, bukan untuk saya masuk TNI dengan sekian itu pasti masuk, tidak. Itu tidak ada yang menjamin, yang ada kena tipu. Oke, baik. Nah, sebenarnya kalau biaya-biaya tersebut yang mungkin sudah beredar di masyarakat, sudah menjadi trust issue di masyarakat, itu sebenarnya biaya untuk apa sih? Misal biaya untuk menutupi kebolongan gigi atau kurang ataupun kita kurang sehat, atau sebenarnya biaya apa untuk kalau misal yang beredar gitu? Yang beredar di masyarakat itu Mbak, kalau masuk TNI itu harus bayar 50 juta. Iya, betul. Harus masuk TNI harus bayar, tidak ada Mbak. Dan itu saya rasakan sendiri. Dan saya juga menyampaikan ke anak-anak prajurit mungkin ya Pak Mbak yang memang sudah siap untuk mendaftar. Saya sampaikan ke orang tuanya, tidak ada yang bisa membantu kalian kecuali diri kalian sendiri. Dengan caranya dengan apa? Ya tadi mempersiapkan dirinya dengan kesehatannya, dengan akademinya yang tadi Mbak bilang jauh-jauh hari sebelumnya, ditambah lagi dengan fisiknya. Karena kalau tidak dilatih pun, ya ujung-ujungnya ya memang tidak mampu. Disitulah akan menimbulkan orang-orang yang oknum ini menawarkan sesuatu, dan orang ini percaya. Tetapi yang ada selama ini orang yang seperti itu kebanyakan tertipu Mbak. Kebanyakan justru tertipu. Uangnya doang yang hilang atau gitu tiba-tiba ya. Uangnya dikasih 100 dikembalikannya 80-20 hilang. Padahal dia tidak berbuat apa-apa. Nah itu ya, ini saya sarankan kepada masyarakat yang memang mau mendaftar, disiapkan. Kalau memang kurang paham, datang ke Kodim, nanti saya yang menjelaskan secara langsung. Baik gitu ya. Terus untuk yang pertanyaan kedua dari Mbah Gundul. Iya, masih dari Mbah Gundul. Jadi Mbah Gundul, tidak serta-merta prajurit itu setelah selesai langsung ditugaskan, tidak. Semua itu ada proses. Ada prosesnya. Pertama, dia dididik dulu di satuannya. Itu biasanya kurang lebih, pertama kan pendidikan awal. Pendidikan awal itu kurang lebih sekitar 6 bulan. Biasanya kalau untuk Wonosobo pendidikannya berada di mana nih? Dan pendidikannya dia di Gombong. Nah, untuk pendidikan yang tamtama Bintara juga di Magelang, maaf. Di Magelang. Tapi pendidikan lanjutnya ada di sini Gombong atau apa sih? Di Magelang. Memang di Magelang, untuk di sana ada Secata, Rindam, pendidikannya di Rindam di sana. Terus kalau untuk yang tadi saya ulangi lagi, apakah langsung tiba-tiba ditugaskan ke daerah KKB? Mereka ini kan belum memiliki keterampilan atau skill di dalam pertempuran. Sehingga harus dididik dulu di Rindam. Dididik di Rindam, setelah itu mereka masuk satuan. Masuk satuan itu setelah, kalau yang penugasan biasanya setelah 2 tahun baru itu biasa penugasan. Yang setahu saya di batalion dulu, biasanya yang mereka baru masuk batalion, mereka dididik dulu oleh senior, latihan-latihan peperangan seperti apa, baru siap, baru ditugaskan. Dan itu tidak setiap saat, itu bergantian. Batalion di Indonesia itu bergantian. Nah, penempatannya ya sesuai, karena kita tanda tangannya siap ditempatkan di mana saja. Di seluruh Indonesia gitu ya? Di seluruh Indonesia ya siap. Nah, seperti itu Mbak. Baik. Jadi memang untuk yang ditempatkan di daerah-daerah berkonflik ini memang yang sudah punya keterampilan khusus gitu ya, dan ya sudah dibekali dengan latihan-latihan dan lain sebagainya. Baik. Nah, saya agak nuwun sewu ini agak ngomong-ngomong soal oknum-oknum yang sebenarnya tadi berbuat curang begitu ya, dan ya ini sebenarnya kalau untuk di pendaftaran ini memang ada begitu ya oknum-oknum yang seperti itu gitu. Kalau ada sih
saya bilang, kalau saya bilang tidak ada, tidak mungkin ya Mbak ya. Iya betul. Karena semua instansi Iya. penerimaan pasti ada oknum, Oke. pasti ada oknum. Dan jangan percaya dengan yang seperti itu. Oke. Makanya saya bilang coba dicek ulang, jangan sampai tertipu seperti itu. Bagi yang mau mendaftar, kalau memang kurang jelas atau apa, silakan datang ke Kodim, temui saya pun tidak masalah. Mungkin trik-trik bagaimana supaya mempersiapkan diri sebelum masuk ke TNI, Iya. pendaftaran, supaya pada saat sudah mendaftar itu kemungkinan besar itu masuk. Oke. Kembali lagi kalau masuk tidaknya itu kan berdasarkan rezeki ya Mbak ya. Oke, betul. Jalur Kan langit gitu. lagi-lagi ya. Iya, karena semua itu harus butuh doa. Doa Iya, orang betul. tua, doa kita sendiri Iya. kan gitu kan. Termasuk kalau kita sudah mempersiapkan, insya Allah 90% kita masuk. Iya. Karena kita tahu untuk masuk ini tesnya ini loh. Untuk masuknya misalkan harus push up-nya berapa, Iya. pull up-nya berapa, sit up-nya berapa, itu di fisiknya. Terus kalau di dalam kesehatannya, ya kesehatannya kan tadi kita sudah saya sampaikan, cek dulu 3 bulan sebelumnya atau 6 bulan sebelumnya. Oke. Apabila ada kendala di kesehatan di kita, itu bisa diperbaiki. Oke, itu dia. Jadi memang jangan percaya dengan oknum-oknum yang Ya. minta duit gitu ya. Ya nggak usah Mbak, nggak usah yang kayak gitu. Percaya aja sama Komandan Helmi, nanti bakal dituntun bagaimana pendaftarannya Nah. dilatih juga Ya silakan bisa nggak gitu apa-apa. ya. Nanti kalau untuk dilatih fisiknya, Iya. itu kan ada anggota kita yang memang melatih. Oke, melatih ini. baik. Oke, pertanyaan kedua dari Yuli. Jika ada ketertarikan untuk jadi TNI masih sekolah SMP nih Dan, apa yang perlu disiapkan sejak dini? Apakah Kodim Wonosobo punya pelatihan untuk anak-anak yang tertarik jadi TNI agar pembentukan sikap maupun fisiknya terfokus? Ini mungkin boleh dijelaskan secara singkat saja karena tadi sudah Boleh. sudah sedikit di-spill Tadi- gitu ya. Silakan. Tadi kan saya sudah sampaikan kalau untuk SMP ini Mbak ya. SMP sudah punya niat. sudah jelas ya dia harus belajar Oke. untuk mempersiapkan akademiknya. Oke, karena Kan tidak gitu. hanya fisik Tidak hanya sehat fisik. saja tapi juga materi. Ya, materi maksudnya tertulis gitu ada Nah, tuh karena ya, nanti ada Dan ya. psikologi juga Mbak. Psikologi juga, Iya, oke. tes psi juga ada. Ha-ha. Jadi saya ulangi lagi untuk pendaftaran itu, untuk tesnya nih Mbak, yang saya rasakan itu kesehatan, terus dia fisik, Fisik, yang ketiga psikologi, yang akademik ya, Akademik, 4. Nah, akademik itu udah jelas, akademik, fisik, psikologi. Terakhir itu mental ideologi. mental itu yang paling Nah, mental penting ideologi ini ya otomatis mentalnya sehat atau tidak, kan gitu kan. Ideologinya apakah dia ateis atau bukan, Iya. kan gitu Mbak. Oke. Nah, kembali lagi persyaratannya jelas tadi bahwa memiliki iman dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Oke. Apapun agamanya. Oke, baik seperti itu. Jadi begitu sudah jelas ya. Kemudian kalau untuk di Kodim 07 Wonosobo ini juga tadi melakukan pelatihan, Melakukan pelatihan juga. setiap hari apa Dan? Itu Sabtu Minggu Sabtu Minggu, oke. untuk pelatihannya ya. Oke. Nggak apa-apa, tinggal datang ke Kodim. Oke. Saya niat untuk melatih fisik dan lain sebagainya. Itu pasti nanti dilatih sama Oke. anggota kita. Memang ada yang spesialis untuk melatih itu. Oke, nanti kalau yang berminat langsung aja datang lah ya ke Kodim 07 Nggak apa-apa, Wonosobo langsung tanya-tanya. silakan. Oke, baik. Ini pertanyaannya masih banyak Dan. Selamat siang. Izin bertanya, kalau misal sudah lulus kuliah terus mau daftar TNI, apakah bisa usia maksimal berapa, syaratnya apa aja? Sebenarnya kayak tadi udah sedikit dijelaskan ya. Sambil disenggol saja nanti boleh. Kemudian lanjut lagi terkait persiapan fisik apa saja yang harus disiapkan. Nah, ini mungkin masih nyambung dari yang tadi. Silahkan Dan. Jadi kalau yang Lulus tadi, kuliah. lulus kuliah itu kalau nggak salah umur 22 atau 20 berapa ya. Iya. Tapi untuk lebih jelasnya coba kunjungi web yang TNI AD Web- itu, website rekrutmen tadi itu. ya, oke. Untuk yang SPAPK itu semua prodi ya, semua prodi, tapi biasanya untuk lebih jelasnya di web TNI AD. Oke. Untuk rekrutmen itu yang akan menjelaskan. Oke, di rekrutmen TNI AD. Jadi websitenya sudah tertera Karena di kan sana. sudah Canggih lah ya, Canggih lah zaman anak sekarang muda ya. sekarang. Oke, kemudian persiapan fisik di zaman sekarang, persiapan fisik yang harus disiapkan apa aja?
Kalau persiapan fisik yang jelas pertama lari Mbak, Lari. lari, push up, Wah. pull up itu yang angkat Oke. badan. Ini terutama kalau untuk yang perokok ini kayaknya agak susah nafasnya kalau misalnya harus bertahan gitu. Saya juga perokok Oh, Mbak. tapi kan udah masuk gitu ya. Tapi kalau untuk yang sebelum gitu ya, Sebelumnya juga saya perokok, tapi tergantung kekuatan. bukan tergantung kekuatan. Segala sesuatu itu bisa dilatih. Oke, baik gitu Ya ya. kembali lagi ya tadi untuk pemahamannya, kalau memang tidak dilatih, kalau dia perokok tidak dilatih, Ya. dia makin hancur. Iya. Oke. Tapi lebih baik tidak merokok. Itu lebih bagus. Lebih bagus, lebih tidak sehat merokok, ya. lebih sehat. Oke, lanjut lagi masih. Selamat siang, salam kenal. Saya Irul dari Kejajar. Mau tanya terkait pendaftaran SPPI. Bisa dijelaskan prosedur dan alur pendaftaran SPPI dan apakah betul katanya perlu ke Kodim untuk konfirmasi setelah melakukan pendaftaran? Ini saya malah belum tahu apa itu SPPI. Silakan bisa dijelaskan dan. Jadi SPP ini itu Satuan Pelaksana Tugas Gizi atau dapur lah. Itu sebenarnya ditugaskan untuk dapur bergizi ya Mbak ya. Oke. Dapur sehat. Dapur ya, sehat. makanan gizi yang program pemerintah. Oke. Memang untuk perekrutan itu bisa melalui online, tetapi untuk validasinya itu di Kodim. Sampai oke. saat ini kemungkinan tadi saya disampaikan Pak Siter kurang lebih sekitar 84 atau 87 orang yang akan diterima Oke. di wilayah Wonosobo ini. Oke. Di wilayah Wonosobo yang mendaftar sudah hampir 68 atau 70 Oh iya. Iya. sampai saat ini. Bagi mungkin yang sudah lulus kuliah atau D3 atau S1 silakan mendaftar, cari informasinya tentang SPP itu. Di sini pun sudah ada Putri Wonosobo yang Oke. memang sudah bertugas. Oke. Itu di dapur Mendolo kalau nggak salah, di dapur Mendolo satu orang, Kretek, Ya. Sevira Salsabila namanya. Nggak apa-apa, tinggal tanya-tanya adik-adik yang memang mau bergabung di dalam program pemerintah dapur bergizi ini, Ya. itu akan dipilih nanti untuk gizi, akunting sama SPPI, kepala SPPI tersebut. Berarti nanti akan ada kaitannya dengan makan siang bergizi yang dicanangkan Ya, oleh yang dicanangkan Prabowo pemerintah, gitu ya. betul. Oke, nah ini kemarin saya juga ternyata sempat membaca informasinya tentang SPPI itu ternyata Sarjana Penggerak Pembangunan Oh, iya. Indonesia batch 3. Saya kemarin pernah baca tapi lupa dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, betul. Oke, ini kemarin cukup viral juga setelah adanya pendaftaran P3K. Jadi sekarang sudah 2 gelombang Mbak yang didik di sana. Gelombang pertama itu sudah ditempatkan di dapur-dapur yang sekarang sudah beroperasional. Oke. Gelombang kedua itu ini dalam rangka menyiapkan untuk gelombang kedua yang di bulan Maret, Ya. pembukaan di bulan Maret. Nanti ada gelombang ketiga lagi itu di bulan-bulan Mei atau Juni, itu pembukaan untuk bulan Juni. Oke, berarti ini terakhir pertanyaan, apakah betul katanya perlu ke Kodim untuk konfirmasi setelah melakukan pendaftaran? Ini betul ya? Betul, Oke. betul. Setelah pendaftaran online atau apa konfirmasi ke Kodim, karena memang kita menghimpun semua datanya dan itu yang memang dari BGN sendiri yang menyampaikan ke kita. Oke, baik. Ini masih seputar SPPI tapi beda orang nih yang tanya. Saat proses pendaftaran SPPI dari tahapan 1 sampai pengumuman, biasanya waktunya berapa lama? Kalau di tahun ini nggak lulus, terus tahun depan daftar lagi boleh nggak gitu? Dan Sekarang kalau di Wonosobo ini yang akan buka dapur itu kurang lebih sekitar 18. 18. Nanti ada periode selanjutnya itu di bulan Juni sampai dengan 50 dapur. Oke. Sampai dengan 50 dapur. Kalau bisa ya segera Segera aja ya? Segera saja. Kalau menunggu tahun depan nanti memang sudah full atau memang mereka BGN ini kan sudah memprediksi Iya. sekian untuk jumlah pegawai yang dibutuhkan. Jangan sampai nanti mencoba di tahun depan malah sudah tertutup. Kalau bisa sekarang silakan. Lebih cepat lebih baik Lebih gitu cepat ya? lebih baik. Oke, Karena memang peluangnya lagi besar sekali sekarang, Oke, Mbak. lagi besar dan masih menjadi hal yang baru untuk Iya, masyarakat betul, gitu ya. betul. Jadi karena program baru jadi dibutuhkan para tenaga baru di dapur begitu ya. Oke, terakhir dan Pak, saya punya tetangga udah diterima jadi tentara tapi penempatan di Papua. Ibunya nangis-nangis, Pak. Itu kerja apa sih, Pak? Kok jauh sekali ibunya nggak setuju dari Sinur di Wonosobo bagian kidul. Enggak, Pak. Ini apakah tadi ada hubungannya dengan KKB yang penempatan itu atau kerjanya ngapain ternyata di sana gitu, silakan. Jadi kan gini Mbak,
kita pada saat mendaftar itu sudah memahami bahwa kalau kita sudah merelakan anak kita untuk mendaftar itu berarti sudah anak negara. Anak negara. Loh, Anaknya anak udah negara dibagi itu sama kan negara sudah ya. tersebar di mana-mana nih. Oke, baik. Dan jangan takut masalah penempatan sama seperti saya tadi. Saya pada saat zaman konflik di Aceh, saya penempatan pertama saya di sana, Mbak. Oke. Nah, jadi kembali lagi ibu yang mungkin anaknya berdoa saja, berdoa, insya Allah selamat. Ya, selama anaknya ini memang mengikuti apa yang dilatihkan, apa yang dilatihkan pada saat sebelum penugasan, ya selalu berdoa. Setiap peluru itu pasti ada alamatnya. Kalau alamatnya bukan kita, bukan diri kita sendiri, bukan anak ibu, nggak akan bersarang di tubuhnya anak ibu atau saya gitu. Jadi nggak usah takut. Itu umur itu sudah ada yang sudah ada yang menentukan. Sudah ada yang menentukan yang Maha Kuasa. Kalau memang bukan umurnya saat kita di situ mau ditembak 10 kali pun di tubuh kita, kalau belum saatnya ya nggak akan. Tapi kalau memang sudah saatnya, tapi kalau pas di medan perang tuh kayaknya tapi ini tragis, menyedihkan sekali ya Dan ya. Ya tidak. Insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Karena kadang suatu tempat itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau kita diberitakan tuh kayaknya serem banget, tapi ternyata tidak begitu kan. Ya kembali lagi kepada persiapan diri kita. Baik. Tidak seperti yang dibayangkan, oh tempat perang seperti ini, tidak. Kalau kita baik dengan semuanya, insya Allah orang itu pun baik. Kadang kalau kita lihatnya kadang di film-film tuh menyeramkan sekali, apalagi kalau di film kayak Korea gitu. Karena kan film itu Mbak tahu sekarang itu perangnya perang cuci otak, Mbak. Jadi kalau cuci otak ini segala sesuatu itu dibesar-besarkan sekali. Padahal hal ini hal yang simpel. Sama film ini kan dia perangnya perang apa ya, yang tadi yang cuci otak, membesarkan kekuatan sesuatu negara, padahal negara itu ya tidak seperti itu juga. Baik. Jadi memang ya tidak perlu khawatir ya, apalagi yang sudah punya anggota sedang bertugas di luar daerah anak, gitu ya, punya anak gitu ya. Insya Allah tidak ada masalah apa-apa, Ibu, yakin. Tapi kayaknya kalau difilmkan tuh kayak keluarga ditinggal TNI-nya bertugas, ini kayaknya menyedihkan sekali. Bahkan sampai bikin nangis-nangis gitu ya Dan ya. Ya sama Mbak, kayak saya juga sudah mengalami ya. Saya ke Afrika, anak umur 1 tahun, belum umur 2 tahun setengah lah, baru mulai jalan, baru mulai bicara. Pas giliran saya pulang, udah nggak mau saya gendong. Ya Allah, udah nggak kenal bapaknya ya. Tapi ya pasti ya itu ada hikmahnya. Suka duka, tapi menjadi cerita yang unik pas giliran kita selesainya. Baiklah. Itu dia beberapa pertanyaan sudah kita tanyakan ke Komandan Kodim 0707 Wonosobo. Terakhir nih ada informasi tentang persyaratan prestasi. Nah ini ya ternyata ada jalur prestasi juga bagi yang punya prestasi ini. Untuk prestasi di tingkat apa? Apakah tingkat kecamatan ini juga bisa untuk mendaftar atau hanya tingkat nasional saja yang bisa menjadi pendorong untuk menjadi calon TNI Angkatan Darat nih, Dan silakan. Nah, jadi bagi yang mau mendaftar, kalau memang memiliki mau itu prestasi tingkat kecamatan kah, mau tingkat kabupaten kah, atau tingkat nasional, itu lebih bagus lagi, itu disertakan di dalam surat pendaftaran tersebut. Karena itu akan menjadi nilai plus ya bagi pendaftar tersebut. Mau itu bela diri, mau itu tarian, mungkin mengaji, hafal Al-Quran dan lain sebagainya. Karena kan tidak ditempatkan di dalam satu bidang saja. Jadi perekrutan ini khusus bagi semua, apalagi yang berprestasi. Silakan. Saya menghimbau bagi semuanya ya, mudah-mudahan warga Wonosobo berminat. Kalau memang berminat dan mau siap mengabdi kepada negara melalui jalur TNI, silakan datang ke Kodim untuk lebih jelasnya keterangan yang lebih jelasnya supaya tidak salah kena oknum dan lain sebagainya. Ya betul. Tapi ini tadi belum saya tanyakan pertanyaan simpel sebenarnya, untuk anggota TNI ini
untuk laki-laki dan perempuan apakah sama atau sebenarnya punya penempatan tersendiri nih Dan? Kalau bagi perempuan ini kuat ya. Heeh. Kuat. Biasanya di dalam satu Indonesia itu kesempatan peluangnya lebih besar laki-laki lebih besar dibandingkan laki-laki, perempuan. oke. Karena lebih banyak dibutuhkan di medan perang gitu. Bukan di medan perang, di medan penugasan ya Mbak. Menjaga ya, medan penugasan ya. Jadi kalau untuk yang wanita biasanya di administrasi Mbak. Administrasi itu di kantor-kantor, Ya. ada perbekalan, ada peralatan. Di situ juga ada perhubungan, disesuaikan dengan Ataupun kedokteran kesehatan betul. tadi gitu ya. Nanti kan sebelum mendaftar itu kan nanti ada tes pesi ya Mbak ya. Oke. Tes pesi itu yang mengarahkan mereka ke bidangnya kita, masing-masing. Oke, sesuai dengan hasil psikologinya hasil psikologinya tersebut. kita gitu. Kalau gila nggak bisa daftar. Oke, baik begitu ya. Ternyata luar biasa sekali. Tadi yang perlu diingat bahwa pendaftaran calon prajurit ini tidak dipungut biaya. Betul. Ya, Dan ya, terutama di garis bawahi tidak dipungut biaya ini bukan berarti 0 rupiah karena untuk buat SKCK bayar 30.000 SKCK. Saya nggak tahu kalau saya udah SKCK bikin itu di mana. Dan kemarin. Oh, iya. Kemudian kalau untuk tes kesehatan yang tes anti narkoba, psikotropika dan lain sebagainya, psikologi itu sekitar 500.000 gitu. Jadi mungkin perlu disiapkannya untuk biaya pribadi seperti itu ya. Pribadi betul. Oke, baik. Atau mungkin terakhir statement closing dari Komandan Helmi, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait pendaftaran yang mungkin sebentar lagi akan dibuka, apa himbauannya untuk masyarakat? Silakan. Saya sampaikan kepada adik-adik yang mau mendaftar ya tadi, kalau memang mau masuk disiapkan fisiknya, disiapkan kesehatannya, disiapkan pesinya. Untuk lebih jelasnya coba datang ke Kodim. Siapa yang berminat silakan. Saya berharap warga masyarakat Kodim Wonosobo banyak yang mendaftar. Dan banyak yang berhasil, mudah-mudahan. Oke. Apalagi kalau memang itu dipersiapkan. Kalau memang saat ini belum saatnya, silakan segera datang ke Kodim untuk pendaftaran yang selanjutnya. Karena yang tadi untuk Tamtama PK itu 2 kali, untuk Bintara 1 kali, untuk Perwira itu ada sumber Akmil dan sumber Spa PK itu 1 kali setiap tahunnya. Ya mudah-mudahan dengan informasi seperti ini masyarakat bisa lebih paham, lebih mengerti, dan tidak tertipu oleh oknum-oknum. Oke, karena kasihan sampai ada yang sawahnya hilang gitu ya, kebunnya hilang gitu hanya untuk ternyata sampai di sana adalah tertipu gitu. Jadi monggo bisa ikuti instruksi dari Komandan Kodim 0707 Wonosobo untuk tidak tertipu dan lebih mempersiapkan dirinya sendiri. Oke, baik. Terima kasih ya. Untuk yang nanti belum jelas bisa nanti langsung saja datang ke Kodim 0707 Wonosobo. Kalau mau ketemu Komandan Helmi nanti juga bisa harus janjian dulu karena ini jadwalnya sangat padat gitu ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu untuk podcast kita di siang hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Saya Eka bersama narasumber edisi hari ini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja Anda dengarkan